Kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saat interview karena pertanyaannya sulit, sehingga kamu tidak bisa berkutik dan menampilkan ekspresi syok atau bingung. Saat interview, kamu panik karena beberapa pertanyaan yang dilontarkan interviewer lebih sulit dibandingkan yang kamu pikirkan sebelumnya. Jangan panik, sekarang kamu bisa pelajari itu sebelum kamu melakukan interview lagi. Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 pertanyaan sulit yang biasanya ditanyakan interviewer. Bagi seorang kandidat, sebuah jawaban yang dikeluarkan adalah hal yang paling menentukan kandidat tersebut diterima atau tidaknya untuk menempati sebuah posisi. Jawaban tersebut pun ditentukan dari sulit atau mudahnya sebuah pertanyaan yang ditanyakan interviewer. Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan lugas dan yakin, jangan panik, karena reaksi dan bahasa tubuh kamu akan diperhatikan pada saat menjawab pertanyaan sulit. Jangan menampilkan ekspresi dan gestur tubuh yang bingung, kikuk, dan syok. Minli mau kasih tahu pertanyaan-pertanyaan sulit yang biasanya ditanyakan oleh interviewer nih, supaya kamu bisa pelajari dulu sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materinya, like dan subscribe ya. Terima kasih. 1. Deskripsikan dirimu dalam satu kata. Pertanyaan ini biasanya ditanyakan oleh interviewer untuk melihat apakah kepribadian kamu cocok dengan spesifikasi job dan budaya perusahaan dengan jawaban yang sederhana. Pertanyaan ini juga ditanyakan untuk melihat apakah kamu mampu memahami diri kamu sendiri atau tidak. Ketika kamu ditanyakan pertanyaan terkait apa yang bisa menggambarkan dirimu dalam satu kata, kamu bisa pahami terlebih dahulu ekspektasi dari interviewer dengan mencocokkannya dengan spesifikasi job tersebut. Setelah itu kamu bisa kaitkan dengan skill kamu yang paling menggambarkan spesifikasi job tersebut. Misalnya kamu melamar untuk posisi business analyst, maka skill yang harus kamu punya yang utama adalah good analytical thinking, maka kamu juga harus memberikan alasan mengapa kamu menggambarkan diri kamu dengan hal tersebut. 2. Hal apa yang tidak kamu sukai dari orang lain? Pertanyaan ini biasanya ditanyakan untuk melihat kamu ingin lingkungan kerja yang seperti apa dan preferensi kamu dalam menilai orang lain. Kamu bisa menjawabnya dengan cara mengaitkan sikap yang kurang baik dalam hal pekerjaan. Misalnya orang yang tidak bisa diajak diskusi, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, atau tidak suka karena sifat yang memang berkaitan dengan hal pekerjaan seperti keras kepala dan suka menjelekan orang lain. Jangan bahas mengenai hal pribadi seperti dari segi fisik atau kehidupan pribadi. 3. Persepsi apa yang seringkali orang keliru menilai kamu? Pertanyaan ini biasanya ditanyakan untuk mengetahui penilaian orang lain terhadap kamu yang sebenarnya tidak menggambarkan dirimu yang sesungguhnya. Kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan sifat kamu yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya orang lain menilai bahwa kamu orang yang cuek dan individualis, padahal sebenarnya kamu bisa menjadi teamwork yang baik dan peduli akan sesama. 4. Apa yang kamu lakukan saat usaha kamu gagal? Pertanyaan ini untuk melihat bagaimana kamu mengatasi kegagalan. Pertanyaan ini juga untuk menguji skill problem solving kamu sudah sehebat apa. Apakah kamu sudah bisa mengatasi permasalahan atau memerlukan orang lain untuk membantu kamu? Pertanyaan ini juga dapat melihat apakah kamu tipikal orang yang dapat cepat tanggap apabila ada kesalahan atau kegagalan. Kamu harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda, jangan menggunakan jawaban yang sering kali terdengar. 5. Hal apa yang kerap membuat kamu stres? Pertanyaan ini bisa menjawab terkait hal apa yang bisa menjadi pemicu kamu menjadi stres, karena hal ini akan berkaitan dengan performa kamu saat kerja. Ketika mengalami stres, biasanya orang akan tidak fokus dalam bekerja dan bahkan mengabaikan pekerjaannya sehingga performanya akan turun. Jawablah pemicu stres yang bisa mempengaruhi kinerja kamu dalam bekerja. Jangan memberikan jawaban yang bersifat pribadi seperti berantem dengan pacar kamu, ataupun kehidupan pribadi kamu lainnya. Nah, gimana penjelasan dari Minli? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini. Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya.
See you on the next video.